Satgas yang tergabung dari Satuan Pamong Praja Kabupaten Bima, bersama pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C. Sumbawa, melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal, barang kena cukai hasil tembakau, atau BKCHT. Satgas berhasil menyita ratusan bungkus rokok ilegal berbagai merek, hasil operasi yang dilakukan di sejumlah lokasi wilayah Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Kamis, tanggal 26 Oktober 2023. Operasi dilakukan menuai kecaman sejumlah warga, lantaran penyitaan tanpa sosialisasi terlebih dahulu, kepada masyarakat. Hal itu, seperti yang disampaikan oleh sejumlah warga di lokasi kejadian, di antaranya, Haji Ruslan warga desa setempat, main masuk aja menyita rokok dalam kios, kami pun kaget katanya. Hasil tinjauan langsung media ini, sejumlah warga pun mengamankan mobil yang diduga sebagai mengangkut rokok hasil sitaan, hingga sempat terjadi ketegangan untung saja dapat dihalau oleh pihak kepolisian, dan Satpol PP Camat Monta, yang ada di lokasi kejadian. Atas kejadian itu pun, dilakukan mediasi di kantor desa setempat, yang dihadiri oleh Camat Monta, Muktamirin SIP, Kades Tangga Nasarudin SPT, Kades Y, Aman Munir SSOS, BPD Desa Tangga Alimudin SPD, serta anggota Mapolsek Monta. Kades Tangga Nasarudin SPT mengakui, bahwa operasi yang dilakukan tanpa adanya sosialisasi awal, tidak ada sosialisasi sampai tingkat desa tentang rokok ilegal ini, belum ada surat yang kami terima baik dari tingkat Kabupaten Bima maupun Provinsi NTB, sehingga saya kaget juga, begitupun masyarakat merasa dirugikan, katanya. Kades berharap, adanya rekomendasi pihak terkait, guna melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kami siap mengawal, hingga melakukan tindakan bersama, dengan adanya rokok ilegal ini, tegas Nasarudin. Pemerintah daerah yang turun di kecamatan, sehingga pemerintah kecamatan akan memberikan himbauan kepada kami selaku pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi tentang penggunaan atau penjualan rokok ilegal. Ya, sampai hari ini saya selaku pemerintah desa Tangga selaku kepala kecamatan belum ada surat himbauan yang saya terima, sehingga saya kaget pada kesempatan ini. Bapak-bapak atau saudara-saudaraku, seniorku, baik dari provinsi maupun pemerintah daerah yang melakukan razia terhadap rokok-rokok ilegal yang ada di kios atau toko yang ada di desa Tangga dan desa Sie. Rokok yang dirazia kemarin tolong dikembalikan. Sementara itu, Camat Monta Muktamirin menyebutkan bahwa pekan lalu memang ada sosialisasi dari pihak terkait, namun hanya sebatas koordinasi dan belum secara maksimal. Unit Penindakan dan Penyelidikan Pejabat Fungsional Ahli Pratama Pemeriksa Bea Cukai, Rici Endolu, atas kejadian itu, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dikatakannya, operasi yang dilakukan merupakan tindak lanjut hasil sosialisasi yang telah digelar pekan lalu di kantor Camat Monta, yakni melalui Unit Pelayanan Sosialisasi Bea Cukai Pulau Sumbawa. Namun, kami mengakui, sosialisasi yang dilakukan belum secara maksimal, yakni belum sampai ke masyarakat, katanya. Alhasil, semua rokok hasil sitaan dikembalikan kepada pemiliknya, pihaknya meminta, kedepannya tidak boleh diperjualbelikan lagi. Jadi, pada prinsipnya, apa yang kami lakukan pada hari ini tentu hasil tindak lanjut dari operasi sosialisasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Mohon izin, Bapak Camat, dari unit pelayanan informasi Kapolres Cukai Sumbawa pada minggu yang lalu dalam melaksanakan sosialisasi di kantor Camat Monta. Namun kami mengakui bahwasanya dalam hal pelaksanaan sosialisasi belum maksimal dalam hal penyampaian informasi ke seluruh masyarakat. Dalam hal ini kami di Cukai, kami juga mohon maaf apabila memang belum menjangkau seluruh masyarakat. Namun dalam kesempatan yang saat ini, izinkan kami untuk menyampaikan hal-hal menyangkut terkait dengan rokok ilegal ini, sehingga ke depan rokok ilegal ini mohon izin untuk tidak lagi dijual. Akhirnya yang akan memberikan keuntungan hanya pada pihak-pihak tertentu. Jadi kalau rokok legal Bapak jual, tentu itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dalam bentuk hal apa? Tentu dalam bentuk misalnya contoh untuk bantuan kesehatan, askes,
Rinci Ndolu menuturkan peredaran rokok ilegal hanya menguntungkan oknum pelaku usaha saja, namun, merugikan perekonomian negara secara langsung, karena peredaran barang ilegal dapat mengganggu keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal. Selain itu, katanya, peredaran rokok ilegal juga mempengaruhi penerimaan cukai hasil tembakau, yang pada akhirnya juga berimbas pada penerimaan dana bagi hasil cukai di tiap daerah penghasil tembakau. Di sisi lain, DBHCHT memiliki peranan penting dalam menopang beberapa sektor penting di daerah, seperti pembiayaan kesehatan, penegakan hukum, hingga kesejahteraan petani dan buruh pabrik hasil tembakau. Hasil pajak itu juga tentu akan kembali ke masyarakat atau daerah-daerah guna biaya pembangunan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini rokok yang tidak ilegal itu kita cukai, rokok ilegal. Sama sekali tidak ada tanda pelunasan cukai. Mungkin Bapak Ibu tanya saya, ini kenapa kok ada rokok? Ada kita cukai tapi ini tidak. Mohon maaf, ini rokok salah peruntukan. Di mana isi dari rokok tersebut ini 20 batang. Bapak bisa lihat dalam kemasan ini 20 batang. Namun di pita cukainya, dia hanya membayar cukai ke negara hanya 12 batang. Ini ada tertulis ini, Pak. Ya, Bapak. Jadi tolong ke depan, jika Bapak Ibu mau menjual rokok, saat diterima, ciri-cirinya cuma satu. Diiming-iming dengan rokok murah. Biasanya, Bapak, Ibu, ini kami titip. Atau Bapak, Ibu, ini kami jual rokok yang murah. Silakan, Pak. Biasa diiming-iming 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan, kemudian baru diambil lagi. Tolong itu dihindari, Pak. Jangan diambil. Ikilah lo boy. Ada ikilah ko rin mga di polisi siya rin. Ya, terima kasih Bapak. Jadi tentu kami akan melakukan penindakan ini dari hulu ke hilir, Pak. Tentu pasti akan bertanya-tanya. Lo ko di ikilah